urusan zina urusan privat, tapi ketika ada dampaknya adalah ini siapa yang jadi korban? Sebenarnya yang jadi korban bukan hanya perempuan itu ya. Perempuan itu rentan masuk ke dalam hubungan seksual konsen ya. Anggaplah ya saya bebas dong, my body is mine. Misalnya tubuh saya dia milik saya, mau saya apain aja. Tapi habis itu lu jangan nangis ya, habis itu lu jangan lapor polisi ya. Kan yang terjadi enggak. Misalnya awalnya dia senang-senang, dia ya suka sama suka ya, by konsen gitu kan. Nanti akhirnya ketika laki-laki yang bertanggung jawab dia lapor polisi. Akhirnya dia jadi korban kan. Itu yang sering ditangani. Pahamnya seperti itu gitu. Apalagi misalnya kalau sudah kita ini kan dalam konteks organisasi mahasiswa kan. Pada hari ini kan ada kekhawatiran ketika melakukan kritik, kemudian juga melakukan aksi-aksi demonstrasi, apalagi kan berbicara tentang RUKHP nih. RUKHP ini kan ada semacam pertentangan ya, ada yang pro, ada yang kontra. Ada sebagian misalnya pro, oh ini bakalan mengganggu terkait kebebasan demokrasi dan sebagainya. Misalnya yang kontra itu tadi ya. Yang pro misalnya, wah ini bakal membatasi terkait masalah perzinahan dan sebagainya. Nah ini bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Kalau ya memang sih seperti diskusi-diskusi yang pernah dilakukan juga ya, dan saya beberapa kali jadi narsum terkait ini ya. Memang fokusnya Paham juga terkait dengan isu-isu kejahatan seksual ya, termasuk liberalisasi seks ya yang terjadi di Indonesia ya. Liberalisasi terkait dengan kebebasan gitu ya, kebebasan seks, yaitu pasca disahkannya undang-undang TPKS ya. Saya memang melihat ada gejala-gejala ya, baru melihat ada gejala-gejala dan kemudian menduga apakah dengan dikeluarkannya undang-undang ini lantas kemudian timbul ada kebebasan tanda kutip ya. Terus kemudian ada podcast yang itu ya, yang kemudian ramai ramai yang masyarakat mempermasalahkan kenapa sih ada dulu kayaknya podcast yang kayak gitu malu ya, maksudnya agak sedikit tabu lah ya. Jadi ini kok kayaknya ya terang-terangan gitu ya, perkawinan sejenis gitu kan. Terus kemudian isu perkawinan beda agama gitu ya, itu juga mencuat gitu kan, seperti itu. Nah kalau kita sih sebenarnya karena memang payung hukumnya itu memang nggak ada ya, terkait dengan kalau sinyal hukumnya ada di undang-undang pornografi memang udah ada ya terkait dengan LGBT dan lain-lain gitu ya, tentang bahkan disebut penyimpangan seksual itu nggak boleh dikampanyekan gitu ya, itu ada, bahkan ada ancaman pidananya. Tetapi ini kan itu tidak diperhatikan di undang-undang pornografi ada. Dan kemudian yang kedua ada di RUKUHP. Itu bagusnya tuh RUKUHP ya, itu ada clear ya disebutkan penyimpangan seksual juga. Tetapi saat ini kan memang kondisi RUKUHP yang sedang carry over ya, dari yang masa yang jabatan yang lama DPR ya, kemudian yang baru ini juga belum terlihat ada tanda-tanda akan disahkan ya, seperti itu. Dan ini kan kalau dari kita sih yang pro terhadap RUKUHP terkait pengaturan kesusilaan ya, atau kejahatan seksual, itu kita lebih mendorong lebih baik segera disahkan gitu kan. Karena ini kan kalau kita melihat ini kehendak mayoritas ya, jadi common sense-nya itu kehendak mayoritas kan menginginkan itu ya, diaturnya perzinahan itu, jadi nggak bablas gitu di Indonesia. Nah jadi kalau Ibu menyikapi misalnya ada beberapa gerakan mahasiswa yang saat ini mereka menolak disahkannya RUKUHP ya, dengan dalih bahwa ini akan mengancam kebebasan tadi, bagaimana sikap yang baik istilah itu dalam hal ini? Karena negara demokrasi ada yang tentu saja ada yang pro dan kontra ya. Tapi kita lihat deh suara-suara yang lebih banyak menginginkan kebutuhan hukum ya. Kan hukum itu dibuat berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat. Karena ketika kebutuhan masyarakat akan hukum tidak diperhatikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi chaos ya, konflik sosial di masyarakat. Maka akan dilihat suara mana sih yang lebih membutuhkan ini ya, tadi saya bilang kehendak mayoritas. Jangan sampai kehendak minoritas itu yang lebih didengarkan, diakomodir ya kepentingannya gitu. Jadi ketika kita melihat ada kehendak mayoritas, itulah yang harusnya didengar oleh pembuat kebijakan. Ya selama ini kan yang kehendak mayoritasnya nggak didengar nih, jadi suaranya mungkin kecil ya. Sementara kehendak minoritas itu suaranya besar ya, karena mungkin disokong oleh dana dan lain-lain ya. Makanya itu tidak terperhatikan gitu, seperti itu. Jadi yang ada sekarang ya keluarlah undang-undang yang tidak sekalian komprehensif gitu kan. Harusnya kan bukan hanya undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual saja, tetapi juga tentang kejahatan kesusilaan itu diatur harusnya. Angka aborsi udah berapa tuh? Udah jutaan, 2,5 juta setahun ya. Ya apalagi sekarang ini kan banyak kasus-kasus, ada terakhir ini berapa kali aborsi kan, sampai 8 kali lebih kan aborsi. Ya jadi apa ya, circle perzinahan atau circle liberalisasi seks itu untuk generasi muda ini kan menyebabkan
generasi muda akhirnya terjebak dalam ya kalau nggak membunuh ya dibunuh itu kan. Benar. Membunuh dan dibunuh itu menjadi sebuah keniscayaan ya gitu. Membunuh bayi itu kan, membunuh janin itu kan jadi masuk kategori kriminal sebenarnya. Cuman ya itu tidak ada payung hukumnya, tidak diperhatikan. Harusnya hulu ke hilir diperhatikan ya. Betul. Jadi hilirnya diperhatikan. Kok ini kasus aborsi makin meningkat gitu kan, 2,5 juta setahun itu kan luar biasa angkanya. Belum lagi yang digerebek gitu ya. Yang digerebek yang ketahuan, yang nggak ketahuan. Ada yang residivis ya, misalnya dokter yang oknum dokter yang dia residivis, jadi udah melakukan, udah ditangkap, udah divonis, kemudian dia melakukan lagi. Ini kan luar biasa, ini tidak diperhatikan. Ini kan persoalannya begini, RUU KUHP itu kan belum disahkan, ya kan? Sedangkan TPKS misalkan sudah, dan misal tadi secara bersamaan beberapa hari setelahnya itu, pekan setelahnya itu terjadi pengibaran pelangi itu. Dan ini kan seolah-olah memberikan sebuah keluasan gitu ya, keluasan untuk pokoknya banyak terbaca yang jadinya, akhirnya terbaca gitu. Oh jadi begini ya. Bagaimana amatan hukumnya gitu menyual soal masalah hal ini? Apakah kemudian dengan RUU KUHP yang kemudian setidaknya itu ada sinyal-sinyal yang menyikapi soal masalah hal-hal seperti ini ya, gitu. Lalu di dalam belum disahkan ini RUU KUHP belum disahkan, TPKS sudah. Apakah kemudian berpotensi akan terjadi hal-hal serupa dan sering terjadi ke depannya di Indonesia gitu? Yang kita khawatirkan justru perda-perda yang udah ada sekarang ya, kan perda-perda yang ada yang melarang tanda kutip seks komersil ya, kemudian menertibkan penyimpang seksual. Dengan adanya undang-undang ini kita khawatirkan jadi kayak ada benturan, karena undang-undang ini kalau kita lihat definisinya itu kan ada kita tidak boleh melakukan ujaran terhadap identitas gender. Sebenarnya kalau prinsip membuat undang-undang kan harus clean and clear ya. Undang-undang itu jangan multitafsir. Bahkan frasanya jangan. Kalau kita identitas gender apa sih? Jangan-jangan identitas gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan. Jangan ada yang lagi kan nggak clear ya. Kalau kita melakukan ujaran terhadap yang atau keinginan seksual yang berbeda dengan kita, misalnya itu masuk dalam kekerasan gitu ya. Itu tuh udah menjadi tanda-tanda bahwa wah ini kan diberi ruang gitu kan. Atau ya kalau kita sebut legitimasi mungkin itu terlalu berlebihan ya. Mungkin itu diberi ruang lah untuk itu. Kan khawatirnya nanti perda-perda yang ada, undang-undang TPKS-nya aja juga lentur kok gitu ya. Kenapa perda ini begitu kuat seperti di perda di Wali Kota Bogor ya, itu kan sudah mengatur tuh tentang penyimpangan seksual. Kita juga berusaha untuk kirim surat ya, waktu itu kirim surat memberikan dukungan ya terhadap Wali Kota Bogor. Ya udah nggak apa-apa, karena banyak yang menolak kan waktu itu. Banyak yang menolak perda itu dengan berbagai alasan, diskriminasi lah gitu, kriminalisasi dan lain-lain gitu sih. Iya, sebenarnya kan betul tadi kata Ibu tadi kan bahwa sebenarnya mereka ini minoritas gitu kan. Suara-suara mereka ini kuat di media massa saja, kuat di media sosial karena mereka ada ya indikasinya ada penyokongnya tadi kan. Ya sedangkan kita menganggap bahwa persoalan kejahatan seksual ataupun misalnya berkaitan dengan RUU ini itu adalah persoalan biasa. Kan kita kalau mengetahui sekarang ini, kalau kita berbicara tentang bahaya yang mengancam Indonesia ini selain narkoba, terorisme, kemudian juga satu lagi korupsi. Zina ini luar biasa. Kemarin kita juga diskusi lah ya dengan dokter, salah satu dokter yang fokus di sini Bu. Dia mengatakan bahwa sekarang ini angka penyakit HIV dan sebagainya itu laki-laki yang paling dominan gitu ya. LSL ya. Tapi ini ada lagi nih, ya kan? Kemudian mereka memunculkan seolah-olah bahwa ini dibenarkan gitu. Iya dibenarkan. Kapan seperti itu kan semisal masalah zina itu kan hal privat. Iya benar. Kan individual kita. Masa ia harus mengurus hal atau buat undang-undang yang sampai masuk kepada hal ranjang gitu ya, bersifat dengan pribadi gitu. Nah ini gimana nih? Ya, urusan zina urusan privat, tapi ketika ada dampaknya adalah ini siapa yang jadi korban? Sebenarnya yang jadi korban bukan hanya perempuan itu ya. Perempuan itu rentan masuk ke dalam hubungan seksual konsen ya. Anggaplah ya saya bebas dong, my body is mine, misalnya tubuh saya dia milik saya, mau saya apain aja. Tapi habis itu lu jangan nangis ya, habis itu lu jangan lapor polisi ya. Kan yang terjadi enggak? Misalnya awalnya dia senang-senang, dia ya suka sama suka ya, by konsen gitu kan. Nanti akhirnya ketika laki-laki yang bertanggung jawab dia lapor polisi. Akhirnya dia jadi korban kan. Itu yang sering ditangani Pak Ames. Misalnya kalau sudah ada penyakit Bu ya, yang dirugikan negara. Ya karena harus membiayai orang negara. Ya orang-orang yang pro kebebasan tadi hilang. Harusnya ini dipikirkan ya matang-matang sebelum kita ngomong gitu ya. Betul. Sebelum ngomong kebebasan gitu kan. Ya, oke lalu bebas tapi lu hidup dengan diri lu sendiri, jangan nyusahin orang ya, nyusahin negara ya. Tapi itu nggak terjadi. Ketika datang kesusahannya dia tetap bisa nyusahin kita juga. Hidupnya di kamar terus ya.
Ya sebenarnya kalau kita pakai perumpamaan intervensi ya sebenarnya kita pakai helm juga wujud intervensi negara. Iya. Kepala-kepala kita gitu kan. Iya, ngapain negara? Ngapain ditilang gitu ya. Apalagi sekarang ini nggak boleh pakai sepeda. Susah dong gitu kan. Iya. Yang kemarin tuh yang mengajukan apa ke MK itu yang lampu itu nyala lampu itu. Oh iya, lampu ditilang. lampu sen ya. Ya lampu di siang hari. Iya, siang hari Iya, segala macam. Makanya itu. Ya artinya kan hal-hal yang sederhana itu diperhatikan betul oleh negara kan. Iya. Ya apalagi ini persoalan masa depan bangsa, masa depan generasi muda ke depan kan. Betul. Nah itu apalagi sekarang ini kan kita akan menuju bonus demografi Bu. Ya kalau seandainya anak mudanya penyakit semua, Ya, iya. karena pergaulan bebas ini kan gimana? Dan bukan Gitu. itu ya, jadi sekarang kan ada apa namanya kampanye tentang child free ya. Iya. Jadi udah mulai mau Betul. mengekor ke barat ya. Jadi ya sudah sih sebenarnya ya. Mereka tidak ingin terikat lembaga perkawinan. Kan untuk apa sih perkawinan, angka perceraian juga semakin meningkat gitu kan. Betul. Terus juga mereka juga nggak mau disusahkan dengan beban punya anak dan lain-lain, dan stereotip masyarakat jangan mengarah kepada ya kalau mereka nggak mau punya anak ya udah biarkan aja gitu hidup Bener. bebas gitu. Tapi kan akhirnya apa yang rugi adalah kehilangan generasi ya, generasi terbaik gitu kan, generasi berkualitas ya. Itu sih Iya. sebenarnya. Iya. Terus siapa nanti ke depan yang akan memimpin negara ini kalau generasinya generasi zina, generasi narkoba, terus Benar, kemudian benar. generasi mengaborsi gitu kan. Benar, Nah, benar. Nanti kita pertanyaannya siapa yang akan nantinya memimpin Indonesia ke depannya? Kita cuma bilang Bu, mungkin bahasa satiranya gitu. Dari mebel ke bengkel gitu. Apa tuh? Jelasin lah. Dari mebel Ya tahu saya bengkel, mebelnya, tahu bengkelnya saya nggak tahu. Iya siap-siap. Iya iya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita ya temanya umum lah. Kita berdiskusi seputaran hukum tadi, tapi sudah mulai spesifik nih. Kita berbicara soal kasus-kasus, kemudian juga berbicara soal bagaimana tadi penistaan agama, kemudian juga berbicara soal LGBT, pengibaran bendera dan sebagainya. Sekarang ini coba kita memperdalam lagi ya soal LGBT tadi kan. Sekarang ini kan orang itu, Bu, kenapa ya orang melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan itu, mereka itu lebih banyak disoroti. Misalnya ya, ada orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin melakukan sholat dan sebagainya, itu dituduh radikal, Radikal sesat, lah dan ya. segala macam lah ya. Ya Radikal. sedangkan orang yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang ini, mereka itu seperti masyarakat tuh biasa aja ya. Saya pernah ada kejadian masyarakat tuh ngelihat banci, bencong itu, mereka itu seperti ini, biasa aja, jadi sorak-sorai kan. Wah, ketawa-ketawa sekarang. Sedangkan ada bahan lucu. orang ya yang rajin ke masjid, rajin ke musola itu, oh jangan terlalu sesat nanti gitu kan. Kenapa itu kira-kira sebagai Ya, perempuan? karena memang opininya sudah begitu ya, Iya. pengarahan opininya memang sudah seperti itu ya. Jadi yang good looking, bad looking. Yang good looking itu di framing sedemikian rupa supaya seolah-olah dia radikal, terus kemudian dia akan dicap sebagai di stereotip sebagai teroris dan lain-lain. Jadi diseolah-olahkan Iya, saja jadi gitu. gitu. Jadi memang digiringnya opininya ke sana gitu kan. Sementara kita lihat deh, kalau orang ke masjid itu kan nggak nggak akan ada aborsi kan. Iya. Beda kalau orang di kamar berdua, laki-laki perempuan ya, yang bukan terikat hubungan perkawinan, ya paling besok-besoknya pasti ada yang teraborsi gitu ya. Betul, betul. Ada bayi yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang sah dan lain-lain. Tapi kalau orang ke masjid sebenarnya apa sih? Saya yang ngaji, yang hafal Quran itu apa sih ya? Mereka justru nggak melakukan apa-apa gitu kan. Benar-benar. Ya termasuk ini juga Bu, terakhir ini kan kita baca ada yang menguji terkait undang-undang perkawinan kan. Iya itu dah. Nah itu gimana Bu? Tanggapan? Perkawinan beda agama. Iya, beda agama. Kalau perkawinan beda agama sih Indonesia sebenarnya masih kalau mengacu pada undang-undang perkawinan ya di pasal 1 ya, perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya, kemudian baru dicatatkan oleh negara. Iya, benar. Dan di kompilasi hukum Islam sendiri ya, untuk orang-orang yang beragama Islam ya, bahwa perkawinan itu harus dilangsungkan berdasarkan agama yang sama ya. Iya. Jadi soal perkawinan beda agama ini kan tergantung ya. Bahkan ada yang sudah mengajukan ke MK ya, tetapi waktu itu kan memang saya nggak tahu ya, hasilnya kayaknya sih ditolak ya. Tetapi ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan negeri itu diterima. Ya rata-rata diterima perkawinan beda agama. Tapi sekarang justru ya itu sih memang kalau secara putusan ya bisa jadi itu adalah putusan yang sifatnya adalah deklaratoir ya. Iya. Secara ini memang boleh. Ya udah boleh kawin, tapi nanti pelaksananya bagaimana? Apakah ada lembaga yang melaksanakan
dalam bentuk akte perkawinannya seperti apa. Kan biasanya kalau yang beragama bukan Islam itu kan di catatan sipil, keluarlah akte catatan sipilnya. Nah kalau yang beragama Islam kan itu di KUA ya, kantor urusan agama, keluarlah buku kutipan akte nikahnya. Nah kalau yang berbeda agama nanti lembaga mana yang mencatatkan? Ya biasanya itu walaupun memang izinnya adalah boleh kawin beda agama, tapi kan pengesahannya itu lembaganya nggak ada. Catatan sipil biasanya ya berarti kalaupun dicatat di catatan sipil oke, tetapi kan secara berarti dianggap dia bukan beragama Islam di catatan sipil ya. Jadi di catatan sipil itu tidak mengenali kalau beda agama. Ya udah, kalau mencatatkan di sini berarti ya kalian memang bukan Islam dua-duanya gitu kan. Jadi nanti bagaimana dengan pasangan itu yang masing-masing punya keegoan ini? Saya kan sebenarnya agama saya Islam. Akhirnya ada yang menstrategikan menikah dengan cara Islam dulu ya. Berdua nih yang melakukan salah satunya masuk Islam dulu gitu kan. Nah baru nanti perkawinan pemberkatan di gereja dua-duanya. Jadi mereka punya dua kutipan nikah ya, atau pengalah salah satunya. Jadi karena nggak ada lembaganya, jadi artinya catatan sipil tuh depolitisasi juga pernikahan. Bagus juga ya. Jadi catatan sipil urusannya makin mudah. Ya biasanya kan kalau kita dapat itu malah sulit. Di kampus-kampus kan katanya kan kalau mau nikah beda agama itu harus keluar negeri. Intinya sulit lah Bu ya. Tapi sekarang ini kayaknya agak longgar apa gimana? Ya tapi tetap aja, walaupun secara tadi putusan tadi saya udah sampaikan deklaratornya ya oke itu diterima, boleh menikah beda agama, tapi masalahnya adalah lembaga mana sih yang mau mencatatkan? Benar. Karena itu kan berarti dia harus merevisi undang-undang dulu ya, karena catatan sipil itu kan udah jelas itu untuk orang yang bukan beragama Islam. Betul. Jadi mau Buddha, Hindu gitu ya, mereka satu agama. Nah itu susah, jadi kamu beda agama satu Islam itu pasti mereka juga hands up ya, saya nggak bisa nih menerima walaupun ada putusan ya, karena kecuali putusan itu diiringi dengan ada lembaga baru yang untuk ini menikahkan yang Islam dengan yang agama non Islam misalnya gitu ya, atau yang Kristen Protestan dengan Katolik misalnya gitu mengatur pernikahan misalnya gitu. Ada lembaga ketiga, ini kan lembaga cuma ada dua, catatan sipil dan ini gitu. Kita catatan sipil nggak cuma ada dua lembaga, kalau ada tiga berarti tiganya tuh setan. Itu lain persoalan ya. Jadi oke, terakhir sebenarnya Bu, karena gini banyak yang mau didiskusikan ini, tapi lain sesi aja lah kita. Karena Ibu juga kayaknya yang penting kita udah datang, kita udah mengkonfirmasi bahwa kita punya program begini, bahwa kita sudah punya program baru ini ya. Ya nanti silakan disaksikan oleh kawan-kawan semua. Jadi Bu gini Bu, kan tadi kembali lagi ke konteksnya, karena ini kan mahasiswa nih, lembaga mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kemudian juga banyak kita nih ada gerakan-gerakan yang lain kan. Jadi kalau seandainya mereka punya persoalan nih, punya kasus, baik itu kasus yang menimpa diri sendiri ataupun keluarganya, gimana caranya supaya mereka bisa mengadukan ini ke polisi, kemudian juga bisa datang misalnya untuk mendapatkan bantuan hukum seperti apa? Ya, kemarin kita udah ada ya beberapa mahasiswa dari kampus, berbagai macam kampus ya, yang juga jejaring paham ya. Jadi kami di salah satu PTN ya di Jakarta itu pernah mengadukan kasus kejahatan seksual ya, dilakukan oleh mahasiswa ya. Jadi emang oknum banget nih mahasiswanya, memang udah sering melakukan gitu ya, korbannya juga banyak gitu. Itu juga sempat diskusi gitu kan, apa yang harus dilakukan, advokasi gitu ya. Terus pernah juga paham diskusinya itu sampai bikin gimana kalau kalian bikin semacam paralegal. Jadi latihan untuk mendampingi gitu ya. Jadi nggak melulu harus ke LBH gitu kan. Kan kalau udah punya ilmunya kan udah tahu nih cara-caranya bagaimana mengumpulkan barang bukti, bagaimana mendampingi korban, terus kemudian mewawancarai korban gitu kan. Kalau udah cukup ya udah, kita paling hanya sebagai advisor aja. Jadi Bu nanti kita mau lapor ya, yaudah kita lapor pidana, tapi kita nggak harus turun langsung mendampingi. Jadi mereka bisa langsung menemani korban. Biasanya gitu sih. Kemarin tuh kasus-kasus kejahatan seksual ya, yang hampir rata-rata 80% lah pengaduannya ke Paham ya. Tapi kalau yang kasus-kasus di luar itu sih jarang ya. Iya, karena tapi bisa juga ya. Kejahatan seksual di kampus ya. Benar-benar itu. Boleh aja sih gitu kan. Seperti itu. Mana kita cukupkan dulu ya. Pokoknya teman-teman semua dimanapun berada, kalau misalnya ada persoalan-persoalan, kan Paham ini bukan hanya di Jakarta Bu ya. Ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Silakan nanti dicari kontaknya, nanti dihubungi ya. Intinya tadi kata kuncinya tadi bahwa bisa juga diadakan pelatihan paralegal, artinya relawan advokasi lah, kira-kira bahasa sederhananya seperti itu. Di perpanjangan tangan. Pada intinya Paham berada pada seluruh Indonesia dan siapa saja bisa akses ya. Bisa akses. Bisa akses. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul ya. Terima kasih banyak. Ini jadi semisal tadi yang kita ngomongkan bahwa ini merupakan konfirmasi kita. Bahwa kita kemungkinan saja kita bakalan sering datang menyuar soal, kita berbincang soal masalah
hukum di Betul, Republik betul. ini gitu. Oh. Bisa ya? Pintu masih terbuka Bu ya. Jika tidak kita dobrak aja Bu. Silakan nggak apa-apa. Ya, jadi Bu Nurul ini selain di PAHAM sudah banyak kasus-kasus yang ditangani beliau. Kalau di perburuan itu berapa tahun Bu menangani kasus perburuan? Saya sih nangani perburuan dari mulai saya magang pertama kali ya. Tahun di berapa sebuah itu? Lembaga bantuan hukum itu tahun kalau nggak salah 2003 ya. Nah, 2003, teman-teman ya. semua. Dari zaman Undang-Undang 13 belum ada tuh. Iya, iya, iya. Penyelesaiannya dulu masih di PT-UN, P4D, P4P ya sejak Iya. sampai PT Tun ya. Itu Iya, saya iya. pernah sidang di PT Tun kasus dulu. Iya, iya. PT Tun kan harusnya upaya hukum ya. Betul, betul. Banding dari PT-UN. Ini PT Tun sidang. Iya. Itu masih berantakan lah ya waktu itu mekanisme Iya. penyelesaian perburuannya, belum ada PHI. Jadi saya udah mulai tuh sidang Iya, di iya. P4D, P4P kemudian PT Tun. Perjuangannya Sejarah sebelum Iya, ada sejarahnya. Undang-Undang 13. Jadi sebelum ada undang-undang Ibu ini udah praktik. iya, Belum makanya ada. saya mau bilang perjuangan Ibu itu sudah lebih daripada cukup gitu. Itu jadi Alhamdulillah. inspirasi juga ya bagi Iya. perempuan-perempuan ya. Betul loh, artinya Nah, bener. paham DKI Jakarta nggak salah orang nih. Nah, itu. Ya benar-benar. Jadi teman-teman semua, aktivis perempuan, beliau ini kan yang sampai sekarang ini walaupun misalnya sudah banyak sekali kasus-kasus yang ditangani tetap setia berorganisasi bersama PAHAM. Ya ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya kaum perempuan untuk tetap giat juga bagaimana mengadvokasi persoalan-persoalan kebangsaan ke depan, gitu ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, Siap. sama-sama. Itu saja yang bisa kita sampaikan dan kita Ya. obrolkan teman-teman semua, dan akan selalu ada sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Jika Anda suka dengan video ini jangan lupa share, komen, like, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Salam jaringan. Salam jaringan gimana gini? Ya, bersama merawat Indonesia. Salam Indonesia.